Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Fitriana dengan NIM 24 110 12. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas Aswaja 1. Di sini saya akan melanjutkan soal yang kemarin. Jadi selanjutnya ada jelaskan usul al-khamsah, mu'tazilah, dan kelemahannya. Usul al-khamsah mu'tazilah terdiri dari 5 prinsip dasar, yakni al-tauhid, pengesahan Tuhan, al-ad, keadilan Tuhan, al-wa'da, al-wa'id, janji dan ancaman, al-manzilatain, al-manzilatain, posisi antara dua posisi, dan al-am bin ma'ruf wa al-hayyi al-munkar, perintah untuk berbuat baik dan melarang yang buruk. Kelemahan aliran ini terletak pada penekanan rasionalisme yang kadang mengabaikan aspek wahyu, serta pandangan mereka yang dianggap terlalu liberal dalam memahami sifat Tuhan dan keadilannya. Usul al-khamsah mu'tazilah. Yang pertama ada at-tauhid. Prinsip ini menekankan pengesahan Tuhan, menolak segala bentuk kemusyrikan, dan menegaskan bahwa Tuhan itu satu tanpa sekutu. Yang kedua ada al-ad, yakni menyatakan bahwa Tuhan adalah adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Ini menjadi dasar bagi pemahaman tentang keadilan dalam tindakan Tuhan. Yang ketiga ada al-wa'd wa al-wa'id, yakni mengacu pada janji dan ancaman Tuhan, di mana setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala dan perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman. Yang selanjutnya ada al-manzilatain, yakni menjelaskan posisi seseorang yang melakukan dosa besar, yaitu tidak dianggap sebagai mukmin sepenuhnya, tetapi juga tidak dianggap sebagai kafir. Yang selanjutnya ada al-am bil ma'ruf wal al-hayyi al-munkar, yakni mengharuskan umat Islam untuk memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan sebagai tanggung jawab sosial. Tiga kelemahan Mu'tazilah, yakni yang pertama ada penekanan pada rasionalisme. Maksudnya di sini adalah Mu'tazilah seringkali mengutamakan akal dalam memahami ajaran agama yang dapat mengabaikan wahyu dan tradisi. Yang kedua ada pandangan terlalu liberal, yakni memiliki beberapa kritik menyebutkan bahwa interpretasi mereka terhadap sifat Tuhan dan keadilannya dianggap terlalu bebas yang dapat menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Yang ketiga ada konflik dengan aliran lain. Maksudnya pendekatan rasionalis mereka seringkali bertentangan dengan aliran teologi lainnya seperti Asy'ariyah yang lebih menekankan pada penerimaan wahyu tanpa banyak pertimbangan rasional. Selanjutnya ada resistensi terhadap tradisi, kecenderungan untuk melakukan ta'wil atau interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal, dapat menyebabkan penolakan dari kalangan yang lebih konservatif. Terus yang selanjutnya ada soal nomor 4, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswaja. Perbedaan konsep tauhid antara Wahabi dan Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada definisi tauhid Wahabi, yakni tauhid dalam pandangan Wahabi berarti menyerahkan makna ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah kepada Allah sendiri tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Mereka menekankan bahwa kita tidak boleh mencoba untuk memahami atau menjelaskan sifat-sifat Allah secara lebih mendalam, melainkan hanya menerima apa adanya. Selanjutnya ada Aswaja. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam pandangan Aswaja, tauhid juga berani menyerahkan makna kepada Allah,
tetapi mereka lebih terbuka untuk menjelaskan bahwa makna tersebut dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Mereka percaya bahwa ada cara untuk memahami sifat-sifat Allah tanpa mengubah makna yang terkandung dalam teks. Yang kedua, ada pendekatan terhadap ayat mutasyabihat. Dalam Wahabi, cenderung menolak penjelasan atau interpretasi terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau ayat yang tidak jelas maknanya, dan lebih memilih untuk menganggapnya secara literal. Mereka berpegang pada prinsip bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak menjelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut. Sedangkan dalam As-Sajdah menerima bahwa ayat-ayat mutasyabihat, tetapi mereka berusaha untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan akidah Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Mereka percaya bahwa pemahaman yang lebih dalam dapat dicapai tanpa mengorbankan keesaan Allah. Yang ketiga, ada implikasi teologis. Di dalam Wahabi, pendekatan tauhid, mereka seringkali mengarah pada pemisahan antara sifat-sifat Allah dan makhluknya yang dapat menyebabkan pemahaman yang lebih kaku tentang hubungan antara Allah dan manusia. Sedangkan dalam As-Sajdah, pendekatan mereka cenderung lebih inklusif dan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara memahami sifat-sifat Allah dan tetap menghormati keesaannya. Mereka lebih terbuka untuk diskusi dan interpretasi yang tidak mengubah makna dasar. Yang keempat, ada sikap terhadap akal dan wahyu. Di dalam Wahabi lebih menekankan pada penerimaan wahyu secara langsung tanpa banyak menggunakan akal untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Sedangkan pada As-Sajdah, meskipun tetap menghormati wahyu, mereka percaya bahwa akal juga memiliki peran penting dalam memahami ajaran agama, termasuk dalam menjelaskan sifat-sifat Allah. Selanjutnya yang kelima, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Nah, jadi mengkafirkan seorang muslim adalah tindakan yang sangat serius dalam Islam, dapat memiliki konsekuensi yang mendalam, baik secara teologis maupun sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan alasan mengapa para ulama sangat berhati-hati dalam hal ini. Nah, yang pertama ada konsekuensi mengkafirkan muslim. Ada dampak teologisnya. Dampak teologisnya adalah pemisahan dari komunitas muslim, yakni mengkafirkan seseorang berarti menganggapnya keluar dari Islam, yang dapat mengakibatkan pemisahan dari komunitas muslim. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan spiritual bagi individu yang dikafirkan. Terus ada hukuman di akhirat. Dalam pandangan Islam, mengkafirkan seseorang tanpa alasan yang jelas dapat berakibat fatal di akhirat. Jika orang yang dikafir ternyata tidak kafir, maka pengkafiran tersebut akan menanggung dosa besar. Yang kedua ada dampak sosial. Dampak sosialnya yang pertama ada perpecahan umat dalam umat. Tindakan mengkafirkan dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam, menciptakan konflik dan ketegangan antar kelompok. Ini dapat mengarah pada kekerasan, diskriminasi, dan bahkan perang antara umat antara sesama muslim. Yang kedua ada kehilangan persatuan. Mengkafirkan sesama muslim dapat merusak persatuan umat Islam yang seharusnya bersatu dalam iman dan tujuan bersama. Yang ketiga itu dampak hukum. Nah, dampak hukumnya adalah mendapatkan sanksi hukum. Dalam beberapa negara atau komunitas, mengkafirkan seseorang dapat berujung pada sanksi hukum, baik bagi yang mengkafirkan maupun yang dikafirkan, tergantung pada konteks dan hukum yang berlaku. Nah, alasan para ulama harus berhati-hati yakni kehati-hatian dalam penilaian.
Para ulama memahami bahwa mengkafirkan seseorang adalah tindakan yang sangat serius dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Mereka cenderung menekankan pentingnya bukti yang kuat dan pemahaman yang mendalam sebelum penilaian semacam itu. Selanjutnya ada prinsip keselamatan. Dalam Islam ada prinsip bahwa lebih baik menganggap seseorang sebagai muslim dan memberikan kesempatan untuk bertaubat daripada langsung mengkafirkan. Ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad yang mendorong kasih sayang dan pengertian. Yang ketiga ada risiko dosa. Mengkafirkan seseorang tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan dosa besar bagi yang mengkafirkan. Para ulama sangat menyadari risiko ini dan berusaha untuk menghindari tindakan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan. Yang keempat ada konteks dan niat. Para ulama juga mempertimbangkan konteks dan niat di balik pernyataan atau tindakan seseorang. Mereka memahami bahwa kesalahan dalam pemahaman atau pengucapan tidak selalu menunjukkan kekafiran. Yang kelima ada ajaran Nabi. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat berhati-hati dalam mengkafirkan orang lain. Beliau mengajarkan bahwa mengkafirkan seorang muslim dapat kembali kepada pengkafir itu sendiri jika orang yang dikafirkan tidak benar-benar kafir. Selanjutnya ada jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga. Konsep tauhid dalam pemikiran Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga kategori, yakni tauhid rububiyah, keesaan Tuhan dalam penciptaan dan pengaturan, terus tauhid uluhiyah, keesaan Tuhan dalam ibadah, dan selanjutnya ada tauhid asma wa sifat, keesaan Tuhan dalam nama dan sifat. Memiliki beberapa kelemahan yang sering dikritik oleh kalangan ulama dan pemikir Islam lainnya. Nah, yang pertama ada pemisahan terlalu kaku. Kelemahannya, pembagian tauhid menjadi tiga kategori dapat dianggap terlalu kaku dan memisahkan aspek-aspek yang seharusnya saling terkait. Dalam pandangan banyak ulama, tauhid seharusnya dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana keesaan Tuhan mencakup semua aspek tanpa perlu dibagi-bagi. Nah, dampaknya pemisahan ini dapat menyebabkan pemahaman yang tidak holistik tentang tauhid, di mana seseorang mungkin memahami satu aspek tanpa memahami keterkaitan dengan aspek lainnya. Yang kedua ada potensi terjadinya kesalahpahaman. Kelemahannya, dengan membagi tauhid menjadi tiga, ada risiko bahwa orang-orang dapat salah memahami atau menganggap bahwa mereka dapat memenuhi satu aspek tauhid tanpa memperhatikan aspek lainnya. Misalnya, seseorang mungkin menganggap bahwa mereka telah memenuhi tauhid uluhiyah, tetapi mengabaikan tauhid rububiyah. Dampaknya, hal ini dapat menyebabkan praktik ibadah yang tidak konsisten dan pemahaman tidak utuh tentang hubungan mereka dengan Allah. Yang ketiga ada mengabaikan konteks historis dan sosial. Kelemahannya, pembagian ini tidak selalu mempertimbangkan konteks historis dan sosial, di mana ajaran tauhid diterapkan. Dalam banyak kasus, masyarakat muslim memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan tauhid yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pembagian ini. Yang keempat ada kritik terhadap pendekatan literal. Kelemahannya, pendekatan Wahabi yang cenderung literal dalam memahami teks-teks agama dapat mengabaikan dimensi spiritual dan filosofis dari tauhid. Ini dapat mengakibatkan pemahaman yang sempit dan tidak mendalam tentang sifat-sifat Allah dan hubungannya dengan makhluk. Dampaknya, hal ini dapat mengurangi kedalaman spiritualitas dan pengalaman religius individu yang seharusnya mencakup pemahaman yang lebih luas tentang cinta, kasih sayang, dan keadilan Allah. Pentil pira? Pentil!
sama muslim. Kelemahannya, pembagian tauhid ini dapat berpotensi menunjukkan sikap intoleran terhadap sesama muslim yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda. Jika seseorang dianggap tidak memahami salah satu aspek tauhid, mereka bisa saja dikafirkan. Dampaknya, ini dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam dan menciptakan konflik yang tidak perlu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.